Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Jambi Hobi. Jadi teman-teman, di video kali ini JH mau nge-review dan membahas semua mainan PSP yang lagi tren di tahun ini ya. Mungkin dari teman-teman semua saat ini yang menonton video ini lagi mencari beberapa tipe game PSP yang ada di depan ini. Nah teman-teman, tonton video ini biar kita bahas semuanya. Jadi JH itu udah lama ngumpulin semua game PSP ini ya. Ya kurang lebih hampir 1 tahun JH ngumpulin nabung buat beli semuanya, dan akan kita bahas di video kali ini. Oh ya, BTW ini PSP nya harganya itu paling mahal 600.000 untuk yang ini ya. Selebihnya itu dia murah-murah banget. Dan game-game apa aja yang bisa dimainkan di game PSP ini ya, di Game Boy, di game portable ini ya, game portable yang akan JH bahas kali ini ya. Jadi teman-teman simak baik-baik kalau mau beli. Linknya ada di deskripsi serta di kiri sini. Udah ada semuanya linknya. Jadi teman-teman mau beli sangat cocok sekali ya. Kalau mau main sendiri juga cocok, buat nostalgia juga cocok, mau buat hadiah anaknya juga cocok ya. Jadi pertama kita akan bahas di harga termurah terlebih dulu. Teman-teman, untuk yang pertama ini dia ada tipenya Game Boy Sub Game Boy ya. Ini harganya itu sekitar 69.000, 70.000-an aja. Kelengkapan di dalam paket pembeliannya USB charger, buku petunjuk, kabel RCA ya, seperti itu. Dan untuk gamenya menggunakan baterai Nokia BL5C ya. Nih seperti ini BL5C. Teman-teman kalau baterainya bermasalah, ini mendapatkannya gampang banget ya. Bisa di toko-toko ponsel terdekat ada kok. Kalau di online shop juga banyak di marketplace. Di bagian atas teman-teman ada tombol on off, kemudian tombol port pengisiannya, dia udah menggunakan pengisian tipenya micro. Kemudian port ini teman-teman buat mentransfer gambarnya ini ke televisi yang ada kabel RCA ya, merah, kuning, dan putih. Kalau TV yang belum ada kabel itu dia belum bisa, tapi kalau TV yang udah ada udah bisa, tinggal dicolok aja kabel-kabelnya, langsung connect ya tanpa pengaturan apapun. Kemudian di bagian sini dia buat tombol mengatur volume suaranya ya, kontrol volume suara besar kecilnya. Langsung kita spill aja. Ini harganya 60.000-an teman-teman ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah ini kita pilih Inggris saja. Jadi di dalam paket pembelian itu teman-teman udah mendapatkan 400 game. Ini gamenya nggak bisa kita gonta-ganti, artinya ini udah di set dari pabriknya ya. Untuk gamenya sendiri ini ada 400 game. Termasuk di sini Super Mario, Mario 14 ya. Mario semua bisa kalian baca sendiri. Kita geser aja. Ini yang pertama 10 pertama, 20, 30 kalian baca sendiri ya. 40, 50, 400 habis. Nah, jadi bisa kebaca. Ini gamenya tipe gamenya game NES ya, NES. Jadi format gamenya itu NES, udah di set dari pabriknya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman ya. Untuk yang kedua ini teman-teman rada mahal sedikit teman-teman nih, harganya sekitar 120.000. Untuk spesifikasi ini sama, yang membedakan itu cuma isi di dalam gamenya. Sama-sama menggunakan baterai Nokia BL5C ya. Kemudian di bagian atasnya juga sama, ada tombol on off, tombol pengecasan USB micro, kemudian tombol buat kalian mentransfer gambarnya ke televisi. Pokoknya semuanya sama, kontrol suaranya juga di sini buat volumenya. Nah, kita spill aja. Yang kedua ini teman-teman ya, tampilannya lebih terbaru dan juga udah ada 800 game yang siap dimainkan. Jadi lebih banyak dari yang tadi, termasuk Super Mario juga ada di bagian sini. Nah, untuk ketahanan baterainya sama seperti yang tadi. Kedua-dua ini mampu bertahan sekitar 3 jam untuk full permainan dan pengisiannya full ya. Jadi dalam kondisi baterai full itu dia sanggup dimainkan selama 3 jam tuh, seperti ini. Oh ini kurang lengket ya. Ini kurang lengket CD-nya tuh seperti itu. Nah, langsung kita spill lagi. Ini bermasalah ya, sering diketok-ketok sih. Cuma ini awet banget tuh ya. Tuh. Nih ya. Normal lagi ya. Jadi ini sekitar 3 jam permainan untuk kondisi baterai penuh. Ini gamenya game Super Mario. Untuk spare partnya saat ini belum ada teman-teman ya. Jadi teman-teman berhati-hati, jangan seperti JH sering diketok-ketok ya. Nah tuh udah jos banget ya. Teman-teman boleh komen nih di umur berapa pernah memainkan game ini. Oke, next kita lanjut yang ketiga. Ini harganya kurang lebih hampir sama teman-teman ya. Cuma yang seri ini teman-teman lebih bagus karena bisa bermain dual player ya. Semuanya sama didapat dalam paket pembelian. Yang membedakan di seri ini teman-teman udah mendapatkan tuh stick buat kita dual player ya. Kalau seri tadi belum ada, yang seri kedua saat ini juga udah ada sepertinya ya. Udah bisa didapatkan untuk stick dual playernya di variasi, linknya ada di deskripsi video. Nah ini kabel USB pengecasan tipe micro. Nah ini kabel RCA yang JH bilang tadi ya, merah dan kuning, putihnya nggak ada, nggak masalah. Untuk gamenya sendiri seperti ini teman-teman ya. Ini kita singkirin dulu, ini stick controller buat kita dual player. Gamenya sama, cuma desainnya berbeda. Yang ini tuh lebih gendut ya, yang ini lebih kurus, dan yang ini juga sama. Dua ini sama desainnya, 3 ini beda, yang pink ini dia beda. Untuk warnanya yang pink ini cuma ada 2, pink dan biru ya. Sama-sama menggunakan tipe baterai yang sama, BL5C.
Sama-sama juga di bagian atasnya ada on off ya, port pengisian tipe micro dan juga port buat kalian mentransfer gambarnya ke televisi, kontrol volume juga di bagian sini. Nah, langsung aja kita nyalakan. Yang seri ini teman-teman lebih banyak lagi ya. Oh, lebih sedikit ya gamenya, sorry, ini lebih sedikit. Jadi ini cuma 500 game, tapi ini udah bisa bermain dual player, termasuk di sini ada juga Mario Bros ya. Nah, kita pilih yang ini ya. Tuh, ada juga kan. Nah, ini bisa dual player menggunakan stick controller ini ya. Tuh, jadi kalian tuh mainnya gantian ya. Sama lah seperti di Control NES ya. Jadi yang 3 pertama ini gamenya game NES semua teman-teman ya. Kalian tahu Nintendo Emulator itu ya. Sebelum muncul PS1 kita kan main itu dulu ya. Waktu itu di tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Nah, kalau kalian berminat yang ini teman-teman mau buat kado ataupun hadiah juga boleh. Linknya ada di deskripsi bahkan di kiri bawah video ini. Nah, kita lanjut ke yang keempat teman-teman ya. Nah, di sini ada X7M. Dia serinya udah terbaru ya. Ini yang paling banyak laku teman-teman. Modelnya X7M 3,5 inch ya. Layarnya kurang lebih sama dah. Dan juga ada 500 game yang siap dimainkan. Nah, ya langsung aja nih kita bahas yang ini ya. Oke, jadi kita bahas ini dulu tadi. Rekomendasi di antara ini tidak ada rekomendasi kalau menurut JH semuanya sama ya. Jadi terserah kalian kalau mau buat anaknya, mau buat teman-teman semua, mau buat anaknya bebas. Mau yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya sama, speknya sama, kemampuannya sama. Ingat yang membedakan itu hanya jumlah gamenya aja. Kalau JH lebih suka yang ini ya, karena harga cuma 69.000 ya, game-game favorit sudah ada semuanya di sini ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak game, yang terpenting game-game favorit udah ada. Jadi menurut JH ini lebih cocok dibeli ya. Oke, next kita lanjut ke yang sini. Kelengkapannya sama semuanya ya, jadi nggak perlu kita bahas karena kelengkapan itu sama semuanya didapat di dalam paket pembelian. Langsung aja kita angkat gamenya teman-teman. Untuk gamenya sendiri seperti ini ya. Dia udah menggunakan tampilan seperti joystick ya, seperti ini. Jadi udah nyaman banget karena layarnya di bagian tengah. Kemudian sama juga menggunakan baterai Nokia BL5C, speakernya di bagian sini. Di bagian atas ini ada tombol on off, kemudian tombol buat kalian mentransfer gambarnya ke televisi. Kemudian port pengisian Type B dan juga kontrol volume suara. Nah, yang ini teman-teman udah ada analog di bagian atasnya. Kemudian directionnya di bagian sini. Untuk tombolnya sama semua ya. Reset, select, start, dan pause ya. Sama semuanya. Langsung kita nyalakan aja ya. Kita geser ke sini. Nah, dia udah nyala seperti ini teman-teman ya. Bahasanya kan sama ya. Tampilannya bahkan sama semuanya. Nah, kalau yang ini teman-teman sama juga 500 game yang siap dimainkan. Harganya ini ya 130 ribuan aja. Sama ya, seperti yang tadi 500 game, Super Mario-nya juga ada. Kalau yang ini teman-teman juga bisa bermain dual player. Udah dapat di dalam paket pembeliannya itu control stick buat dual playernya kalau kalian pilih variasi yang dual player seperti ini ya. Untuk sticknya seperti apa bang? Untuk sticknya seperti ini teman-teman ya. Nah, keren banget kan, gambarnya bisa ditransfer ke televisi. Kalian juga bisa bermain dual player dengan menggunakan stick controller seperti ini ya. Tuh udah dapat di dalam paket pembelian. Kalau kalian pilih variasinya yang menggunakan pilih variasinya yang bisa bermain dual player ya. Oh iya, mohon maaf kalau suaranya berisik karena kita di pinggir jalan lintas ya. Tuh, kontrol volume di bagian sini ya. Kalau dirasa terlalu kencang bisa digeser aja. Kalau dirasa terlalu kecil bisa digeser aja tuh. Ya, keren banget ya. Untuk kualitas gambarnya sama. Tapi dia suka yang ini, dia tampilannya elegan, lebih besar. Seperti kita bermain PSP yang profesional yang bisa PlayStation 2 gitu ya, yang Sony gitu mereknya. Nah, sama di bagian sini juga ada heel ya. Ini tidak menggunakan kaset tapi menggunakan file yang udah dimasukin dari sistemnya. Jadi kalian itu nggak perlu repot-repot lagi gonta-ganti kaset karena filenya udah ada di dalam sini tuh. Pokoknya sama semuanya. Nah, ya, langsung kita matikan aja. Nah ya, jadi untuk 4 ini sementara memegang rekomendasi yang ini sih kalau untuk harga termurah. Tapi kalau untuk desain terbagus yang ini ya. Ini menurut JH. Oke, kita berlanjut ke yang nomor 5. Di sini kita punya PSP X8. Nah, ini yang lebih bagus lagi ya daripada yang keempat tadi. Jadi teman-teman mau beli PSP X8 ini langsung simak aja videonya. Untuk kelengkapan di dalam paket pembeliannya semuanya sama, mendapatkan USB atau manual book ya, USB charger ya, manual book, buku petunjuk, kabel buat mentransfernya, dan juga untuk tipe ini teman-teman udah mendapatkan earphone atau headset ya seperti ini. Itu ada busanya di bagian sini. Lumayan lah ya, untuk harganya ini cuma 200 ribuan aja, teman-teman langsung digas sikat aja. Sekali lagi JH mohon maaf kalau suaranya berisik ya, maklum lah itu motor-motor pada kebut, mobil-mobil pada kebut ya, memang nggak ada aturannya di sini ya. Oke, jadi di bagian atas ini teman-teman ada tombol on off, kemudian tombol on off juga ini buat kita langsung menekan, ini buat kita menggeser aja, kemudian mikrofon, tombol buat mengecil suara, memperbesar suara L1 dan R1 ya, L1 R1.
Kemudian di sini ada dua buah analog kiri dan kanan. Ini direction, ini juga tombol-tombol sama semuanya. Modelnya seperti joystick juga. Di bagian atas, di bagian bawah teman-teman ada port pengisiannya Type B, kemudian port buat mentransfer gambarnya dan juga port kalian buat mendengarkan audionya langsung di sini dan juga slot micro SD-nya. Untuk yang seri ini teman-teman gamenya bisa ditambah dan dikurangi sendiri sesuai dengan selera kalian melalui port USB micro ini ya. Jadi kalau kalian mau menambah gamenya, kalian cukup ambil memorinya kemudian isi menggunakan PC baik di warnet atau PC sendiri ya teman-teman ya. Untuk game bawaannya itu yang udah didapat di dalam paket pembelian, kalian bisa memainkan game MEM, FC, GBA, SFC, MD, GB, GBC ya. Untuk game yang bisa kalian tambahkan secara manual itu ada di Other Game ini ya, di sini. Nah, di Other Game ini game yang bisa kalian tambahkan secara manual tuh di sini ya. Nah, sementara teman-teman yang 55 tadi itu dia menggunakan format game NES seperti ini ya. Kalau ini kan format gamenya beda-beda ya teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Ada GBA di sini tuh. Ya, ini gamenya banyak banget, GBA 59, kemudian FC, FBA, MEM ya. Dan Other ini game yang kalian bisa tambahkan secara manual ya. Untuk Mario Bros juga tentunya udah bisa karena dia format gamenya NES. Seperti ini ya. Yang ini teman-teman yang grafiknya udah lumayan bagus itu dia gamenya game GBA. Bisa kita spill sedikit game Bomberman Turnamen ini. Langsung kita gaskun ya. Untuk daya tahan baterainya ini awet sampai 5 jam sanggup dalam satu kali pengisian penuh. Berbeda dengan yang seri-seri sebelumnya tadi ya. Untuk tampilan gambarnya juga LCD ini lebih luas ya. Untuk ukuran layarnya di sini ada keterangannya di dalam boxnya ini ya, berapa incinya. Dia untuk ukuran layar ini 5,3 inch teman-teman ya, lebih besar banget dengan TFT LCD ya. Nih, kita pilih yang battle, kemudian kita pilih satu player. Yang ini teman-teman belum bisa bermain dual player ya, jadi ini hanya satu player aja, teman-teman nggak bisa bermain dual player. Namun jangan khawatir, gambarnya ini bisa ditransfer ke televisi ini. Kita main game Bomberman ya, tuh sangat seru sekali ya. Kalau teman-teman berminat, langsung aja klik kiri bawah video ini barangnya ready. Nah, langsung kita skip aja. Ini gamenya bisa disimpan, teman-teman tinggal klik aja save ini kalau mau menyimpan gamenya ya. Jadi sangat enak banget kalau teman-teman udah berpetualang sangat jauh. Gamenya bisa langsung disimpan di bagian save ini. Berbeda kan dengan yang tadi gamenya belum disimpan, ini gamenya udah bisa disimpan dan juga memiliki slot micro SD kalau kalian mau menambah dan mengurangi gamenya sendiri. Apakah ini rekomendasi? Tunggu dulu teman-teman ya, kita masih punya beberapa game PSP lagi ya. Di sini ada sekitar 4 lagi game PSP yang tentunya akan kita bahas dan apakah ini rekomendasi untuk X8-nya. Kemudian kita beranjak ke X12 dan X7 ataupun X7 Plus ya. Nah, sebenarnya game ini semuanya sama teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri X7 Plus dan X12 ya, hanya beda di seri namanya aja ya dan juga warnanya ya. Yang ini merahnya di sini, birunya di sini. Sementara X12 birunya di sini dan merahnya di sini. Isi di dalamnya semuanya sama teman-teman ya, sama 100%, nggak ada beda pun ya. Kemampuan dalam menjalankan game juga sama beserta slot-slot micro SD juga sama nih. Di bagian atas ya ada tombol on off. Kemudian port buat kalian mentransfer gambarnya ke televisi ataupun buat mendengarkan audionya. Kemudian micro SD di sini. Kemudian port pengisian dia tipe micro, udah seri terbaru daripada yang Type B tadi. Buat mengurangi, buat mengecil suara, memperbesar suara, tombol on off-nya juga ya. R1, L1, tombol analognya kiri kanan udah ada, di bagian bawahnya kosong. Nah, kita spill aja. Oh ya, tadi JH hampir lupa menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam game PSP ini ya. Sebenarnya kedua game PSP ini memiliki fitur yang sama dan itu 100% sama ya. Dia udah ada bahasa Indonesianya sebenarnya di dalam settingan ini. Nah, untuk tools ataupun fiturnya teman-teman ya, ini bisa buat kita mendengarkan musik ya, melihat foto, kemudian menonton video ya, nih di sini. Videonya udah bisa kita masukin sendiri sesuai dengan micro SD kalian. Ini video JH yang beberapa tahun lalu udah JH masukin sini, itu kelihatan ya. Ini video JH udah masukin dalam micro SD-nya ini. Sama untuk video, foto dan juga musik kalian bisa masukin sendiri ke dalam micro SD-nya. Untuk bahasanya di sini ada bahasa Indonesia ya, terdapat banyak bahasa untuk pengaturan TV-nya di bagian sini. Nah, ini bahasanya. Dia ada 29 bahasa yang siap kalian pakai. Kemudian fitur lainnya teman-teman bisa ya, ini buat kita membrowser kartunya, membrowser kartu memorinya. Fitur lainnya teman-teman bisa merekam suara, stopwatch, kalkulator, kalender dan juga e-book ya. Nih, untuk gamenya di sini ya. Untuk fiturnya sama semuanya, nggak perlu kita spill. Kemampuan dalam menjalankan gamenya juga sama dengan ini teman-teman ya. Yang membedakan itu dia model dan ukuran layarnya. Kalau ini dia ukuran layarnya 5,3 inch, yang ini sekitar 6 inch ya. Tuh. Ya, lebih besar ukuran ini lebih besar ukuran layarnya. Yang membedakan untuk kemampuan gamenya semuanya sama.
ya, seperti yang jelas tadi, MEM, FBA, GB, GBC, dan GBA ya, beserta NAS tentunya ya. Oke, jadi X12 sama, ini ya, perlu teman-teman catat, X7 biasa, X7 Plus, X12 itu sama ya, jadi palit sama. Oke, next kita akan beralih ke X7 seri Pro. Ini yang menurutnya serinya yang udah bagus ya, udah bagus dan sangat rekomendasi sekali, meskipun harganya lebih mahal sekitar 150 ribuan lah ya, nggak sampai 200 ya. Catat ya. Jadi kalau teman-teman mau beli game PSP yang model-modelannya seperti ini, lebih baik ambil X7 Pro. Kenapa? Karena ini udah seri terbaru, terlengkap dan terbagus tentunya ya. Kenapa bisa begitu bang? Karena coba kalian perhatikan di bagian atas. Ya, di sini ada tombol on off, tombol buat kalian mengecil dan membesarkan suara. Kemudian port pengisian Type B dan juga port micro buat kalian bermain dual player. Jadi ini udah support stick micro ya. Kalian bisa pakai stick PC dengan tambahan adapter OTG tipe micro. Kemudian udah ada juga slot micro SD. Dan teman-teman kalian juga bisa mentransfer gambarnya ke televisi melalui colokan tipe terbaru HDMI ya. Jadi bisa bermain di Smart TV dan juga di proyektor. Keren banget kan? Kemudian juga ada ini buat kalian jack port 3,5 mm ini buat kalian mendengarkan musiknya melalui headset ya, melalui earphone ya. Untuk tombol-tombolnya semuanya sama. Langsung kita spill. Ya, kita nyalakan ya. Kita tekan dan tahan tombol on-off-nya. Nah, meskipun layarnya kecil teman-teman, tapi dia memiliki fitur yang sangat luar biasa. Di bagian belakang ada kameranya. Wow ya, di harga 400 ribuan aja teman-teman udah ada kameranya di harga segitu ya. Walaupun ini audionya hanya satu speaker yang berfungsi di bagian sini. Untuk kemampuan gamenya ini lebih bagus teman-teman karena udah bisa menjalankan game PlayStation 1. Ya, keren banget kan? MEM, FBA, Neo Geo, GBA, MD, GB, GBC, dan NES ya. Keren banget kan? Ini udah bisa memainkan game PS1. Kalian bisa bermain dengan anak kalian di rumah teman-teman dengan menggunakan game ini sebagai mesin ya. Kemudian kalian colokkan port micro di sini untuk bermain menggunakan stick dual player dan juga mentransfer gambarnya melalui televisi dengan menggunakan kabel HDMI. Ini udah lengkap semua, didapat di dalam paket pembelian pokoknya begitu sampai kalian siap main. Sementara gamenya teman-teman sama seperti yang seri 2 seri ini, teman-teman 3 seri ini bahkan X7 juga. Gamenya itu bisa kalian tambah dan kurang sendiri otomatis ya melalui micro SD ini. Jadi kalian bisa menambahkan, mengurangkan gamenya dengan menggunakan slot micro SD-nya ini. Caranya gampang banget, pokoknya nggak begitu sulit. Untuk game PS1-nya, semua game PS1 bisa masuk dan bisa dilibas di dalam konsol game ini. Jadi kalau teman-teman berminat, ini sangat rekomendasi sekali menurut Jambi Hobby. Link belinya ada di deskripsi bahkan di kiri bawah video ini ya. Jadi udah jelas, sementara kita rekomendasikan X7 Pro buat kalian ambil ya. Kalau kalian lagi ngidam dan pengen banget main game PSP di tahun ini. Oke ya, terakhir ya. Terakhir di sini juga kita punya rekomendasi satu buah game yang sangat bagus sekali. Ini juga favorit Jambi Hobby. Jadi sebanyak ini game konsol ya, menurut Jambi Hobby itu yang favorit pertama itu yang ini. Karena harganya cuma 60 ribuan aja. Kemudian dua ini ya, di harga yang lumayan tinggi ya. Tuh, X7 Pro dan X80. Inilah rekomendasinya teman-teman ya, X7 Pro ya. Sub Game Box, X7 Pro dan X80. Kalau X80 ini teman-teman belum support buat menambahkan stick controller, jadi teman-teman nggak bisa bermain dual player, namun dia memiliki ukuran layar yang super besar ya, seukuran layar tablet. Tuh, udah gede banget untuk layarnya, dijamin puas banget. Di bagian atas juga dia ada slot micro SD, namun ini memiliki memori internal sebanyak 8 GB, jadi ini tidak ada slot micro SD-nya kan, tapi udah ada game di dalamnya. Kemudian port HDMI buat kalian mentransfer gambarnya ke televisi, port pengisian Type B dan juga port kalian buat mendengarkan musik ya atau audio di dalamnya. Kemampuannya sama, fitur-fiturnya sama seperti yang tadi, nggak ada bedanya. Bisa menonton video, mendengar musik, melihat foto, browser sama, semua fiturnya juga sama ya. Jadi nggak perlu kita ublak-ublik ya. Untuk game-gamenya juga sama, dia udah support game PS1 ya. Untuk build-in gamenya ini mendapatkan 20.000 game yang siap dimainkan. Tuh udah support game PS1 ya. Jadi jelas ya teman-teman, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu bingung lagi. Kalau mau beli game PSP, mau buat kasih hadiah anak, mau buat dipakai sendiri ya, rekomendasinya itu ada 3. Pertama, Sub Game Box. Ini harganya cuma 60 ribuan, karena itu makanya direkomendasikan. Kemudian X7 Pro, ya, udah bisa bermain dual player, udah support game PS1, menggunakan port buat mentransfer gambarnya ini yang seri terbaru HDMI. Dan juga ada kameranya di bagian belakang. Fiturnya canggih banget ya. Udah ada kameranya juga. Kalau mau buat dikasih anak, ya lumayan ya, bisa foto-foto ya. Dan juga ada slot memorinya.
Nah, sementara X80 ini kenapa rekomendasi? Karena ini bisa dibawa, karena ini aman kalau mau dibawa kemana-mana. Kebayang ya berapa besar ukuran baterainya. Jadi ini mainnya lebih tahan lama ya, bisa mencapai 7 jam. Kemudian di bagian atas juga ada slot microSD dan juga ada memori internalnya ya. Nah, inilah salah satu yang memiliki memori internal di semua game PSP ini. Ya, makanya rekomendasi untuk gamenya juga udah support game PS1, maksimal PS1, maksimal PS1, ini maksimal NES, belum bisa ditambahkan. Oke teman-teman ya, jadi udah jelas ya, rekomendasi cuma 3, 1, 2, dan 3, langsung aja gas beli kalau kalian lagi pengen dan lagi ngidam. Oke, sampai ketemu di video Jambi Hobi berikutnya, thank you for support.